Jumpa lagi dengan Dr. Dirga di Edukasi Prolanis dalam diskusi sebuah tanya jawab yang ditanyakan, gula darah puasa saya rendah, kok hasil A1C-nya tinggi, yaitu di atas 9. Pada ibu ini kasusnya gula darah puasa 120. Itu dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama karena kadar gula darah sesudah makan yang tinggi, atau bisa karena saat diperiksa saja gula darahnya rendah, setelah itu gula darahnya tinggi lagi. Kok bisa? Kita bahas penyebab yang pertama, kadar gula darah sesudah makan yang tinggi. Hal ini sering dialami pada penyandang diabetes yang selalu hanya periksa gula darah puasa atau sebelum makan pagi, tidak pernah periksa gula darah sewaktu atau 2 jam sesudah makan. Maklum, karena program BPJS di FKTP saat ini periksa gulanya sebulan sekali, pemeriksaan gula darah puasa atau sebelum makan pagi. Sebagian besar tenaga medis hanya menyarankan selalu periksa gula darah pagi dan tidak menyarankan pemeriksaan gula darah sewaktu atau 2 jam sesudah makan. Ingat, puasa berarti tidak makan 10-12 jam. Minum air putih bebas ya. Biasanya dilakukan sebelum makan pagi. Gula darah pada orang normal 80-99. Sedangkan target kendali gula darah puasa pada diabetes di bawah 140. Jadi, pada kasus ini gula darah puasa 120. Artinya, gula darah puasanya belum capai seperti orang normal, tapi target kendali gula darah puasa sudah capai target. Makanya tetap pertahankan. Pertahankan pola makan, pertahankan frekuensi, porsi, dan komposisi makannya. Usahakan kalorinya hampir sama setiap kali makan. Agar gula darah bertahan tetap rendah dalam rentang target. Hasil gula pagi saat itu 120 sangat dipengaruhi oleh porsi dan komposisi makan sebelumnya pada hari itu. Gula darah akan menjadi tinggi lagi bila frekuensi, porsi, dan komposisi makannya setiap hari berbeda, sesuai keinginan saat makan atau apa yang disediakan saat makan di luar program makan diabetes. Apalagi di makanan, minuman, atau di makanan tambahannya ada kandungan pemanis seperti gula putih, gula merah, gula jagung, kecap, susu, dan madu. Dipastikan gula sesudah makan pasti akan tinggi, bisa capai di atas 300. Makanya pada diabetes jangan pernah menambahkan pemanis seperti madu, kecap, gula pasir, gula merah, gula jagung, susu yang manis. Bagi orang sehat mungkin jadi obat, tapi buat orang gula malah jadi racun untuk tubuhnya. Kecuali saat gula ngedrop, baru jadi obat. Perlu kita sadari, saat ini hampir semua masakan bumbunya ditambahkan gula, baik gula putih, gula merah, yang akan berpengaruh terhadap kenaikan gula darah setelah makan.
Dan maraknya pengobatan yang ada kandungan madu di dalamnya, bagi bukan diabetes barangkali cukup aman, tapi bagi yang ada diabetes, minum madu, gulanya akan melonjak tinggi. Keadaan-keadaan seperti inilah yang sangat sering ditemukan tanpa disadari, yang membuat gula darah setelah makan tinggi, yang berakibat A1C akan tinggi. Jadi, bila gula puasa capai target, namun A1C yang masih tinggi, penyebab yang pertama adalah gula darah sewaktu atau sesudah makan yang masih tinggi. Wajib dipantau dan segera dikendalikan juga. Karena bila frekuensi, porsi, dan komposisi makannya yang dimakan tiap hari hampir sama, dan diberikan dosis obat yang sama, maka hasil gula darahnya pasti akan hampir sama. Artinya, bila gula darah puasa selalu di bawah 120 dan gula sesudah makan juga selalu stabil di bawah 150, maka hasil A1C dipastikan hasilnya akan di bawah 7. Nah, masalah yang kedua, saat diperiksa saja gula darahnya rendah, setelah itu gulanya tinggi lagi. Hal ini dapat terjadi pada pasien yang periksa gula darah yang pemeriksaannya direncanakan karena takut nanti hasil gulanya tinggi saat diperiksa, apalagi dokternya suka ngomelin kalau gulanya tinggi. Biasanya, sebelum diperiksa, makannya diatur ketat. Makannya cuma sedikit, sehingga saat diperiksa gulanya menjadi rendah. Tapi, setelah itu, kembali makan makanan yang menyebabkan gulanya tinggi. Saat pemeriksaan A1C-nya, pasti tinggi. Karena pemeriksaan A1C merupakan pemeriksaan gula darah rata-rata yang berikatan dengan hemoglobin dalam darah selama 3 bulan terakhir. Karena hasil A1C dipengaruhi oleh gula sesudah makan maupun gula puasa, maka dalam pemantauan lakukan keduanya, baik puasa maupun sesudah makan. Untuk mempermudah tercapainya A1C di bawah 7 dan tidak ribet merubah dosis obat dan periksa gula tiap hari yang akan merusak jari, pertahankan pola makan yang baik dan benar. Dengan cara pertahankan frekuensi makan yang sama setiap hari, porsi makan nasi yang cukup dan ditakar selalu sama, dan komposisi makanan walaupun bervariasi, namun jumlah kalorinya selalu hampir sama setiap hari. Rutin lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, misalnya sebelum makan malam, dibandingkan dengan sebelum makan malam berikutnya. Targetnya, setiap periksa selalu di bawah 180 atau antara 100 sampai 179. Atau dibandingkan pemeriksaan gula sebelum makan pagi dan sebelum makan pagi berikutnya. Selalu dalam rentang target antara 80 sampai 140. Bila gula darah belum capai sesuai target, lakukan penyesuaian dosis obat, mulai dari menaikkan dosis hingga kombinasi obat oleh dokter sampai target tercapai. Dalam tahap penyesuaian dosis, periksa gula darahnya cukup 2 kali seminggu.
Bila dosis obatnya sudah pas, seminggu atau sebulan sekali juga oke. Tapi ingat ya, periksanya sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Itu sudah mewakili gula darah puasa dan gula darah sesudah makan. Bila gula sewaktu di atas 200 atau di bawah 80 secara berulang, segera konsultasi ke dokter pribadi Bapak Ibu, barangkali sudah waktunya penyesuaian dosis kembali. Beberapa contoh kebiasaan kurang baik yang sering ditemukan, yaitu masalah kebanyakan pasien hanya memeriksa gula darah puasa dan sangat jarang memeriksa gula darah sesudah makan. Akibatnya, bila dosis obat yang diminum tidak cukup mampu menekan gula darah setelah makan, maka gula darah yang tinggi atau di atas 200 tidak terdeteksi. Bila hal ini berlangsung lama akibat jarang periksa, A1C akan menjadi tinggi. Disarankan, minimal seminggu sekali periksa gula darah sebelum makan malam, atau disebut dengan gula sewaktu. Bila hasil gula darahnya tinggi, lebih cepat terdeteksi, lebih cepat diturunkan kembali. Masalah kebiasaan yang lain, hanya sedikit pasien yang mau memeriksa gula darah seminggu sekali, lebih banyak setahun sekali, bahkan menunggu gejala baru melakukan pemeriksaan gula kembali. Akibatnya, bila kadar gula darah tinggi karena makan yang ada pemanis berlangsung lama tidak diketahui, berakibat akan lebih cepat menuju komplikasi. Disarankan, rubah kebiasaan malas kontrol gula darah, lakukan pemeriksaan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali. Masalah kebiasaan yang lain, di saat gula darah puasa atau sebelum makan pagi, hasilnya capai normal yaitu 80-99, tapi dianggap gulanya terlalu rendah. Sebagian malah makan jadi lebih banyak, sengaja minum yang manis, bahkan ada yang menghentikan obat gula yang diminumnya. Akibatnya gula tinggi lagi. Sarannya, pahami dengan baik pengelolaan secara mandiri berapa gula darah normal puasa dan sewaktu, serta pahami berapa target gula darah puasa maupun gula darah sewaktu. Jangan sampai bolak-balik konsultasi ke dokter agar gulanya jadi normal. Setelah capai normal, malah obatnya dihentikan. Gula darahnya pasti akan tinggi lagi. Pada orang normal, gula darah puasa 80-99 atau di bawah 100, gula darah sewaktu antara 100-139 atau di bawah 140. Sedangkan target pengobatan pada pasien diabetes, gula darah puasa di bawah 140 atau antara 80-139, atau gula darah sewaktu di bawah 180 atau antara 100-179. Dikatakan gula darah terlalu rendah bila gula darah sewaktu di bawah 80. Ingat ya, gula darah sewaktu, bukan gula darah puasa. Agar tidak ada lagi penghentian obat di saat gula darah telah capai target atau gula darah bisa capai normal, kan tinggal ngelanjutin aja. Prinsipnya, berapapun jumlah obatnya,
berapapun jumlah dosisnya yang dapat membuat gula capai target atau capai normal, itulah yang diminum seterusnya. Masalah kebiasaan, periksa gula darah puasa bila hasilnya 180 atau 160, beranggapan hasilnya telah terkendali dengan baik. Jadi, santuy, makan enak di luar program makanan diabetes, dan tidak periksa gula darah sewaktu. Ini udah pasti gula darah sewaktunya tinggi karena gula darah puasa 80-99 atau di bawah 140. Bila santuynya kelamaan, A1C pasti tinggi lagi. Agar lebih paham, simak topik tentang arti nilai laboratorium A1C pada diabetes di kamar yang berbeda. Sebaiknya kontrol kembali ke dokter pribadi Bapak Ibu untuk penyesuaian dosis obat dan edukasi mandiri kembali. Mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan Ibu yang lalu. Terima kasih. Sampai jumpa di informasi berikutnya.